Shalom, selamat sore, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Saya Foni Sumlang bersyukur kepada Tuhan dapat membagikan firman Tuhan yang Tuhan tahu dalam hati saya. Saya sangat bersyukur karena saya percaya Tuhan juga memberikan pengertian lewat Roh Kudus sehingga kita boleh mengerti, memahami akan firman Tuhan. Kita baca yuk di dalam 2 Tawari 20, ayat-ayat yang cukup panjang, tapi saya percaya Bapak Ibu pasti akan menikmati taburan firman Tuhan, roti hidup itu. Judul perikopnya adalah akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazesor Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Wow. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu," kata mereka. "Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di rumah ini di hadapan-Mu karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan. Kami sampai di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami." Wow. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahazil bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Saya akan bacakan ayat lanjutan nanti. Wow, luar biasa. Bagaimana seorang raja Yosafat, seorang raja yang
Bagi saya dia seorang raja yang hidupnya melekat dengan Tuhan. Seorang raja yang beda dengan raja-raja Israel. Yang raja-raja Israel yang begitu durhaka dan tidak mau percaya kepada Tuhan. Bani atau orang-orang Yehuda yang dalam keadaan terjepit dengan raja Yosafat, mereka akan diserang oleh pasukan yang luar biasa besarnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yosafat? Walaupun saya tahu, saya percaya bahwa dia pun mengalami satu ketakutan, karena dia hanya manusia biasa seperti kita sekalian. Tapi apa yang dia telah pilih? Dia memilih untuk mencari Tuhan dan berkata kepada semua bangsa Yehuda dan Yerusalem untuk berpuasa kepada Tuhan. Amin. Dan apa yang terjadi? Mereka bilang, Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa, tapi mata kita tertuju kepada Tuhan dan kita tidak akan lepas mempercayai Tuhan. Kita tidak akan lepas menunggu seperti seorang anak kecil yang menantikan pemberian apa yang dia minta kepada papanya. Dia akan terus menanti. Seperti juga Raja Yosafat, dia terus menanti sampai Tuhan memberikan mereka kemenangan. Dan apa yang terjadi? Di sini dikatakan bahwa seorang Lewi yang bernama Yahaziel bin Zakaria, dia bukan nabi, tapi dia hanya seorang Lewi, tapi dia dihinggapi Roh Tuhan, sehingga dia bisa berkata kepada Tuhan, camkanlah Yehuda dan Yerusalem. Dan juga Raja Yosafat tidak perlu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu. Gak perlu takut, karena Tuhan yang akan berperang menggantikan kalian. Kalian hanya diam saja. Wow, dalam keadaan pandemi seperti ini, kalaupun kita mengalami suatu hal yang begitu memedihkan hati kita, apakah mungkin saudara kita atau kita sendiri pun terjangkit COVID-19, apa yang kita harus perbuat? Tidak ada. Tetap kita harus dirawat, kita tetap harus mengalami satu ketakutan kalau memang kita memilih untuk takut, memilih untuk cemas. Tidak ada yang kita dapat perbuat. Tetapi kalau kita memilih untuk memberikan mata kita tertuju kepada Tuhan, mempercayai Tuhan, dan mengucapkan kata-kata iman bahwa Jesus, aku percaya oleh bilur-bilurmu, oleh tubuh dan darah Yesus aku menjadi sembuh. Perkataan itu, perkataan iman itu pasti dikabulkan Tuhan. Karena apa yang meluap dari hati kita itu keluar dari mulut kita. Dan ketika kita mengimani apa yang kita katakan, semua itu akan terjadi. Karena Tuhan itu berfirman dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja maka engkau akan menerimanya. Kita minta kesembuhan, kita minta pemulihan ekonomi, finansial, pemulihan keluarga dan lain-lain sebagainya. Tuhan pasti berikan. Dan apa yang terjadi di ayat-ayat selanjutnya? Oh, luar biasa. Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa kepada Raja Yosafat dan Bani Yehuda, sehingga mereka mengalami dan mereka menang dan mereka memuji-muji Tuhan. Dan pada hari ayat 26, pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Oh, lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Amin. Ketika Rasul Petrus, seorang manusia, hanya dia satu-satu manusia yang pernah berjalan di atas air, ketika dia menjadi takut, walaupun saya percaya dia telah menjalani beberapa step jalannya di atas air luar biasa. Belum ada satu manusia yang bisa berjalan di atas air, tetapi ketika dia matanya tidak fokus tertuju kepada Tuhan, tapi tertuju kepada kecemasan, kepada segala macam kesukaran dalam dunia ini, maka dia akan tenggelam. Tapi
apa yang terjadi? Ketika dia berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan tetap menolong anaknya, muridnya, rasulnya. Tuhan tetap menolong. Demikian juga kita. Kalaupun Bapak dan Ibu kita mengalami satu cobaan yang begitu berat, rasanya kok tidak bisa, kita tidak punya solusi apa-apa, percayalah, mari kita memfokuskan pandangan mata kita kepada Tuhan. Dengan caranya bagaimana? Kita membaca firman Tuhan dan mempercayainya sungguh-sungguh. Karena kepercayaan yang benar mendatangkan mujizat. Amin. Kepercayaan yang benar kepada Tuhan mendatangkan iman yang luar biasa. Dan iman yang luar biasa itu mendorong atau mendobrak hati Tuhan untuk segera datang menolong. Seperti Raja Daud mengatakan, aku beria-ria, aku tertolong karena itu beria-ria hatiku. Wow. Walaupun ada ayat-ayat yang lain Raja Daud mengatakan, walaupun tertindas bagiku itu baik, supaya aku dapat memahami, belajar akan firman Tuhan. Tapi dia pun berkata, aku tertolong karena itu beria-ria hatiku. Seringkali ketika kita tidak sabar menanti-nantikan pertolongan Tuhan, kita menjadi lemah. Saya pun pernah mengalami hal yang itu. Tapi ketika saya mulai membaca Roma 8 ayat 32, Tuhan aja, Bapa aja tidak menyayangkan anaknya, Dia berikan kepada kita. Apalagi kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan pada saat ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang menyaksikan tayangan ini. Tapi mari, saya mau katakan bahwa mari mata kita tertuju kepada Tuhan. Hati kita benar-benar mempercayai firman Tuhan. Seperti kata firman Tuhan, kalau kita tinggal dalam kepercayaan kepada firman. Yohanes 1 ayat 1 juga, firman itu adalah Yesus. Amin. Firman itu adalah Allah. Amin. Dan karena itu saya percaya Bapak dan Ibu pasti dipulihkan Tuhan, pasti diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, yang terutama bukan berkat jasmani tapi berkat rohani. Apakah itu? Pengertian, pemahaman, kekayaan akan firman Tuhan yang begitu melimpah di dalam hati dan batin kita. Dan Tuhan di atas segala problem, Tuhan di atas segala permasalahan kita, Tuhan lebih besar dari segala-galanya, karena Dia terlebih besar dari setiap masalah kita. Karena itu saya percaya, sebelum saya akan nyanyikan satu pujian, saya ingin berdoa bagi mungkin teman-teman atau siapapun yang melihat tayangan ini dan yang memilih untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ikutin doa saya. Bapa Yesus Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus Allah kami, aku berterima kasih karena aku mendengar cerita tentang Engkau. Aku mau menyerahkan hidupku kepadamu Tuhan Yesus. Aku mau berterima kasih karena Engkau sudah mengampuni, Engkau mati dan menebus semua kesalahanku dan dosaku. Sekarang ya Tuhan, masuk di dalam hatiku, memerintah dalam hidupanku. Dan aku mau menyerahkan seluruh hidupku menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan aku percaya aku sudah diberkati dan aku juga memiliki nama di dalam buku kehidupan di dalam sorga. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kita. Kami percaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu sudah diberikan kepada Tuhan untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk kami juga. Saya percaya kasih karunia Tuhan yang melimpah sudah berlimpah untuk kita sekalian, dan juga perlindungan, keselamatan, kelimpahan dan kesehatan yang prima Tuhan berikan kepada kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai, mulia. El Shaddai, El Shaddai, Yesus Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah
walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, aku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. I love you so much with the love of Jesus. Amin.